Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Rizal Afif dan Refli Harun bahwa Munarman tidak terlibat terorisme. Munarman, Sekjen Forum Pembela Islam, tersangkut perbuatan terorisme yang dihukum hakim selama 3 tahun. Kata Rizal Afif dan Refli Harun bahwa Munarman tidak bersalah dan dia tidak ada terlibat dalam kasus terorisme tersebut. Pernyataan Rizal Afif dan Refli Harun bahwa Munarman tidak salah, keterangan Rizal Afif dan Refli Harun tidak ada nilai hukumnya, hanya disebut dalam media sosial, bukan dinyatakan di muka pengadilan di bawah sumpah. Munarman sudah terbukti bersalah, keterangan berdasarkan keterangan para saksi diberikan di muka hakim di bawah sumpah, dan para saksi waktu dibayar di Makassar disaksikan para saksi tersebut. Perkara tersebut memenuhi minimal 2 alat bukti antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, atau berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya, berlandaskan keterangan saksi dan barang bukti berhubungan satu dengan lainnya perkara tersebut, sehingga perkara Munarman dengan penuh keyakinan telah terbukti, maka hakim menjatuhkan hukuman selama 3 tahun kepada Munarman. Harapan saya, apa ada niat jahat Rizal Afif dan Refli Harun bahwa Munarman tidak salah, ada tujuannya agar Munarman dibebaskan aparat penegak hukum. Seharusnya Rizal Afif dan Refli Harun, kalau niatnya jelek, dapat berurusan dengan polisi. Inilah yang saya lihat masalah Refli Harun ini. Jadi Rizal Afif dan Refli Harun, Munarman katanya tidak salah pada waktu disidangkan itu, karena Munarman ini melakukan perbuatan terorisme yang berada di Makassar, di Jakarta, dan Sumatera Utara. Dia semua pembayatannya disaksikan oleh Munarman, sehingga dia ikut terlibat, karena dalam undang-undang terorisme yang menyaksikan sudah bisa ikut terlibat sebagai pelaku terorisme, sebagai otaknya lah ya. Tetapi dia bukan sebagai pelaku lapangan. Kalau dulu ia harus berbuat baru bisa ditangkap. Kalau sekarang dalam perkara terorisme tidak berbuat pun dia, asal ada alat buktinya bahwa dia ikut dalam organisasi terorisme, dapat ditindak. Itulah yang dilakukan Munarman ini. Hanya dia membayar atau semacam memberikan arahan-arahan agar yang lainnya mengikuti dia. Itu sama juga perbuatan terorisme. Karena perbuatan terorisme tidak harus melakukan pengeboman tersebut. Karena setelah adanya undang-undang baru itu, tanpa melakukan pengeboman tersebut dapat dituntut. Kalau dulu, kalau sudah mengebom baru dapat dituntut. Sekarang tidak. Sekarang walaupun dia tidak melakukan pengeboman, tetapi dia melakukan berbagai kegiatan seperti mengumpulkan zakat, mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang disumbangkan kepada pimpinan terorisme dan lain sebagainya. Itu sudah masuk pelaku terorisme. Jadi ini yang saya lihat. Jadi padahal Refli Harun menyatakan bahwa Munarman itu tidak salah, tidak terlibat di dalam kasus terorisme tersebut. Pernyataan daripada Rizal Afif dan Refli Harun tersebut tidak ada nilai hukumnya, karena dia hanya mengucapkan itu di media sosial tanpa tidak diberikan di muka hakim di bawah sumpah, sehingga padahal hakim sudah menjatuhkan hukuman kepada Munarman selama 3 tahun dan sudah terbukti Munarman melakukan perbuatan terorisme tersebut, di mana setiap dia telah menyaksikan pembayatan anggota terorisme tersebut di Makassar, di Jakarta, dan juga di Sumatera Utara, sehingga
semua orang itu jadi tertarik melakukan perbuatan terorisme tersebut. Karena Munarman itu pelakunya sebagai pelaku intelektualnya. Jadi sudah terbukti, sudah ada keterangan saksi, barang bukti pun sudah ada. Antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan, sehingga meyakinkan hakim bahwa Munarman itu melakukan tindak pidana terorisme tersebut, sehingga dia sampai dijatuhkan hakim selama 3 tahun. Soal atas perkaranya tersebut, apakah dia nak banding atau tidak ke Pengadilan Tinggi DKI, tidak tahu saya. Tetapi yang jelas putusan Pengadilan Negeri sudah selesai. Dia sudah dihukum selama 3 tahun. Jadi pernyataan daripada Rizal Apip dan Refli Harun ini, kalau ada tujuan negatifnya, yaitu untuk agar Munarman tersebut dibebaskan, itu bisa nanti berurusan dengan polisi. Polisi nanti bisa mengambil tindakan kepadanya. Jadi harapan saya, apa ada niat jahat Rizal Apip dan Refli Harun, bahwa Munarman tidak salah. Ada tujuannya agar Munarman dibebaskan aparat penegak hukum. Seharusnya Rizal Apip dan Refli Harun, kalau niatnya jelek, dapat berurusan dengan polisi. Sekian dan terima kasih.